Mungkin ini alasan belum ada rider Indonesia yang tembus ke MotoGP. Indonesia dinilai memiliki pembalap-pembalap berpotensi di atas lintasan sirkuit. Tapi sampai saat ini belum ada yang mampu menembus kelas MotoGP. Kenapa? Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah MotoGP mulai 2022. Ajang balapan rider top dunia itu digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 18-20 Maret ini. Sebelumnya, sirkuit itu telah dipakai untuk tes pramusim yang berlangsung pada pertengahan Februari kemarin. Ironi ketika MotoGP datang ke Indonesia, tapi tak ada satupun pembalap-pembalap di tanah air yang ikut bareng balapan di ajang tersebut. Ex-pembalap motor Doni Tata Pradita memberikan gambarannya kenapa belum ada pembalap Indonesia yang sukses menembus MotoGP sampai saat ini. Ia menyebut ada dua hal yang menjadi kendala di Indonesia, salah satunya sponsor. Dukungan sponsor sangat berarti penuh untuk seorang pembalap dan tahan di level balapan internasional seperti MotoGP. Dan saya lihat selama ini kansa pembalap Indonesia itu hanya untuk uji coba saja, kata Doni dalam perbincangan dengan Detik Sport. Misalnya 1 tahun kemudian diberangkatkan ikut balapan di ajang internasional. Mungkin sponsor berharap selama setahun itu kami pembalap bisa langsung juara, podium, atau 5 besar. Tapi kan tidak semudah itu prosesnya, ujarnya. Berkaca dari pengalamannya ketika tampil di GP 250 pada 13 tahun silam, Doni hanya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya selama setahun. Itu pun tak tuntas dipenuhi karena ia dipindahkan ke kejuaraan World Supersport atau Superbike 600cc. Setelah itu vakum dan kembali balapan di Asia selama 1 tahun 2 tahun. Akhirnya pada 2013 dapat kesepakatan lagi dari Federal Oil Gresini Moto2 untuk potensi di Moto2. Jadi bisa dilihat sponsor kita memang kurang mendukung pembalap Indonesia berkiprah di kejuaraan dunia, katanya. Pembalap berusia 31 tahun ini mengatakan seharusnya sponsor-sponsor Indonesia bisa berkaca pada negara-negara seperti Thailand dan Malaysia yang konsisten dalam membantu pembalapnya sampai sukses ke MotoGP. Angkatan Doni Tata di moto-moto seperti Paul Espargaro dan Johan Zarco sudah beberapa tahun menghiasi persaingan MotoGP beberapa musim belakangan. Seperti Samkhyat Chantra itu di Super, terus di Moto3 dan sekarang di Moto2. Jadi nggak setahun tapi bisa 3-4 tahun. Sementara di pengalaman saya, kita kurang konsisten dengan satu pembalap yang diproyeksikan. Jadi setahun tak berhasil, ganti pembalap lagi. Seperti Dimas Eki hanya setahun atau setengah musim, diganti Gary Salim, kemudian Andi Gilang, dia menjelaskan. Tak hanya soal sponsor, pembalap-pembalap Indonesia juga disebut memiliki kendala pada kemampuan bahasa dan komunikasi dengan mekaniknya. Rata-rata komunikasi juga penting ke mekanik karena kita harus bisa bahasa Inggris. Apalagi kalau kita bisa berbahasa Italia, tentu akan memudahkan komunikasi dengan mekanik. Karena terkadang ujungnya malah misunderstanding. Pembalap maunya apa, dia menangkapnya apa, karena ada kendala bahasa tadi, ujar pembalap kelahiran Sleman, Yogyakarta ini.